Tiba-tiba pembangunan terus jalan. Mereka bukan penggarap. Dianggaplah kita penduduk liar. Mereka adalah pemilik. Mereka lebih berpihak kepada misalnya investasi gitu. Inang-inang mempertahankan haknya di dalam tanah leluhurnya, buka baju. Habis semua Pak. Siapa yang merusak ini tuh? BUDT. Cuma kami masyarakat adat ini Pak. Kehadiran BUDT ini justru menambah derita sama kami. Waktu itu datang BUDT kan, dimintakan tanah ini, tanaman jagungku ini diminta di bangunan jalan itu yang di belakang. Jadi saya setuju dengan alasan 6 meter dari jagungku ini diambil. Saya setuju di pembangunan. Rupanya kedua kali nggak aku tengok diterobos jagungku ini. Nah, terus datang aku kuisir orang itu, pergi kan. Ketiga kalinya nggak aku tengok lagi. Orang itu mencuri-curi Pak, gak aku tengok lagi dihabiskan jagungku. Terus bulan 12 kemarin itu, yang 2020 ini yang terakhir, tanggal 12 bulan 12 lah itu. Pas lah ulang tahunku di sinilah kami Pak waktu itu kan. Rupanya aku dengar kok ada suara alat berat di situ. Rupanya yang dihancurkan jagungku itu, apa kopiku itu semua. Kok pokok kopiku itu ada itu 12 rantai. Kok jagungku itu 6 rantai. Artinya itu. Habis semua Pak. Ini buktinya jalan ini. Jalan pertama itu, jalan kedua ini. Siapa yang merusak ini tuh? BUDT. Tahun 52 dulu pernah pemerintah meminta untuk penghijauan. Pertama itu. Nah, ditanamilah tusam karena dianggap ini tanah terlantar, tanah masyarakat. Diundang semua para tokoh-tokoh adat, termasuk opung kami ada di situ. Kemudian tahun 1975, tepatnya 1 Februari, adalah minta penyerahan lagi seluas 120 hektar. Tahun 2013 dari Dinas Kehutanan datang menawarkan bibit ke Lembutlah kelompok. Ternyata di situ disuruh kita tangani bikin kelompok ini, sifatnya kita meminjam. Kami tidak mungkin meminjam tanah kami. Loh, kapan ini kawasan hutan? Nggak pernah diberitahu sama kita. Sudah hutan lindung ini katanya. Tahun 2014 adalah pengukuhan kawasan hutan. Setelah dikukuhkan ini, tidak lepaslah ini kawasan ini. Tapi Dinas Kehutanan mengatakan ketika udah kalian bikin permohonan, ada SKB Menteri di sini. Inventarisasi, penguasaan, dan pemilikan lahan dalam kawasan hutan. Ada sekitar 66 hektar yang kami kuasai ketika itu. Itulah masuk usulan untuk pelepasan. Kami masukkan ke Dinas Kehutanan dan ke BPN ketua tim. Kami tunggu sampai tahun 2016, nggak jelas. Tahun 2016 terdengar kabar pemerintah membangun kawasan Danau Toba tempat pariwisata. Tahun 2017 mengidentifikasi ini, zona pariwisata yang mau dibangun itu ada sekitar 500 hektar yang bisa dilepaskan hanya 386,5 hektar. Itu berada di 3 desa. Desa Sigapiton, Desa Motung, dan Perlewensi bisa. Pemerintah ketika itu bilang harus dicari solusi. Mereka berjanji membuka dokumen. Oktober kemudian dari pihak Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa mereka sudah mencari dokumen. Terkait status lahannya sudah ditemukan lagi. Loh, kenapa nggak ditemukan? Agak chaos lah ketika itu ya. Udahlah kita bangun dulu lah, sambil kita bangun, nanti proses masalah tuntutan kalian pasti kita selesaikan. Itulah janji dari pejabat dari Pak LBP juga ketika itu. Ternyata setelah pulang ke sini terjadi pembangunan, kami bikin konsorsium, saya menunggu hasil, kami tunggu-tunggu tidak ada tindak lanjut. Desember 2018, tiba-tiba diterbitkanlah sertifikat hak pengelolaan kepada BPUDT. Pada saat membangun kaldera Toba ini, kami tidak tahu. Tiba-tiba setelah bulan 4, yaitu peresmian ini, bulan 5 atau bulan 6 adalah surat penggusuran ini. Ya, terkejutlah kita. Dianggaplah kita penduduk liar, tidak punya izin. Tunggu.
tahun 2019 itu tiba-tiba pembangunan terus jalan tanpa ada solusi. Disitulah pada saat dibuka jalan akses ini, dipaksakanlah di situ mau dibuka. Tanaman kami juga dirusai, demo lah ketika itu. Semua mau ditangkapi lah di sini, yang laki-lakinya. Tapi melihat itu, para ibu-ibu yang merasa nggak terima, mereka dengan spontan ketika itu tanggal 12 nggak salah ya, tanggal 12 September itu ya, dia adalah di situ aksi menyingsingkan baju ya, buka pakaiannya supaya menghadang aparat ini. Persoalan masyarakat adat Raja Paropat Sigapiton, yang pertama ada klaim negara terhadap wilayah adat mereka gitu. Nah, sementara masyarakat adat kan sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka gitu loh. Nah, karena klaim kawasan hutan negara ini sehingga negara dengan tanpa pengetahuan masyarakat adat memberikan izin-izin kepada pihak ketiga. Nah, dalam hal kasus Sigapiton, negara memberikan hak kepada BPODT di wilayah adat mereka. Harusnya dia melakukan pendekatan kepada masyarakat adat, memposisikan masyarakat adat itu sebagai subjek. Dalam hal pembangunan pariwisata di Sigapiton, masyarakat adat sama sekali tidak dilibatkan, bahkan tidak diberikan informasi gitu. Mereka mau bangun apa, tanah yang mana yang akan digunakan, sehingga sejak awal memang timbul ada perlawanan dari masyarakat adat di sana, dan sampai sekarang masih ada perlawanan dari mereka bahwa tuntutan mereka, wilayah adat mereka harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Keberpihakan pemerintah baik di daerah dengan di pusat terhadap masyarakat adat itu sangat lemah ya. Bahkan mereka lebih berpihak kepada misalnya investasi gitu. Masyarakat adat Sigapiton adalah masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat di wilayah adatnya. Mereka sudah turun-temurun ratusan tahun menggantungkan hidupnya dari wilayah adat mereka. Ada peranata sosial, ada lembaga adat, dan ada hukum adat. Mereka bukan penggarap, mereka adalah pemilik. Yang mau mereka harapkan dari pemerintah bahwa sebelum investasi itu datang, sebelum proyek pembangunan itu datang, pemerintah harus mengakui dulu atas keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, pemilik wilayah adat, di mana lokasi proyek ini sedang berdiri. Ketika misalnya proyek ini akan datang ke Sigapiton, pemerintah harus berkonsultasi dulu dengan masyarakat adat, pemilik wilayah adat. Pemerintah menjelaskan apa yang mau dikerjakan di wilayah adat itu dan apa manfaatnya bagi masyarakat adat. Dan masyarakat adat memiliki hak untuk menolak atau menerima. Kalau misalnya proyek itu bisa mensejahterakan mereka dan bisa memposisikan mereka sebagai masyarakat adat yang berdaulat, ya bisa saja mereka menerima. Tetapi kalau misalnya proyek ini bakal menghabisi dan menggusur mereka, pastilah mereka akan menolak itu. Kehadiran BPODT ini justru menambah derita sama kami, menambah air mata, kesedihan, seolah-olah negara tidak hadir, seolah-olah negara ini bagaimana ya, hanya demi membangun untuk investor-investor katanya yang balik datang kemarin menuntut, seolah-olah kami dikorbankan. Nah, di mana peranan pemerintah ini? Kami bingung, kemana kami mengadu, kami nggak tahu lagi. Jadi kami seolah-olah tidak punya hak konstitusi lagi untuk membela diri kami, membela hak kami. Semua surat-surat sudah kami layangkan, baik ke presiden, baik kemana-mana pun di dunia. Sudah kami layangkan, tapi toh juga seperti perbuatannya. Gimana kami masyarakat adat ini, Pak? Kalau ditiadakan kami gimana, Pak? Kami nggak setuju kami ditiadakan dari tanah adat kami ini demi bangunan BPODT. Kami nggak ikhlas itu, Pak. Sedangkan opung kami makamnya di situ. Disinilah dimakamkan opung kami ini, opung odol putar-putar. Disinilah pemersatu kami, para keturunan dari opung odol ke kami, sudah sampai ada 8 generasi sekarang ya. Kalau memang pembangunan pariwisata ini diperuntukkan bagi pembangunan untuk kemakmuran masyarakat, kita sangat setuju, sangat mendukung.
Tapi faktanya, kenyataannya kalau seperti ininya pemerintah membangun untuk daerah pariwisata, ternyata di satu sisi orang-orang yang berada di atas areal itu, sekarang penduduk lokal di sini, menjadi teraniaya, menjadi terpenjara, ya, menjadi trauma dan tidak bisa hidup di atas lahan kami sendiri. Saya rasa siapapun orangnya yang mengalami seperti kami, lebih bagus tidak ada pariwisata itu. Tapi kalau pemerintah mau menyelesaikan ini dengan baik-baik, hak-hak masyarakat yang sesuai dengan porsinya, sesuai aturan dilaksanakan, ya kenapa tidak? Kita pasti dukung. Seperti itulah mirisnya Pak, keadaan yang kami alami ini. Harapan saya supaya pemerintah yang berwenang, khususnya Presiden Jokowi ya, melihat persoalan ini, supaya sungguh-sungguh apa yang beliau janjikan, bahwa seingat saya pernah berpidato beliau, tanah adat harus dikembalikan kepada masyarakat supaya dirasakan, jangan hanya janji-janji aja.